Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran IPA. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi tentang pewarisan sifat. Sehingga pada materi kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Nah, adapun kompetensi dasar yaitu 3.4 menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 menjelaskan interaksi dua muatan listrik. 3.4.2 menghitung besarnya gaya kolom dan 3.4.3 menjelaskan konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui pemaparan dalam PPT, peserta didik dapat menjelaskan interaksi dua muatan listrik dengan benar. Yang kedua yaitu melalui pemaparan dalam PPT, peserta didik dapat menghitung besarnya gaya kolom dengan benar. Dan yang terakhir yaitu melalui pemaparan PPT, siswa dapat menjelaskan konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada listrik statis kali ini, kita akan membahas beberapa materi, beberapa sebab. Yang pertama yaitu muatan listrik, hukum kolom, medan listrik, beda potensial, dan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang selanjutnya yaitu muatan listrik. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak bagian dari suatu benda yang paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi? Ya, betul, atom. Jadi, atom tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Proton merupakan bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif, di mana proton dan neutron letaknya berada di inti atom, sedangkan elektron letaknya berada di kulit atom. Nah, salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda. Contohnya yaitu sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif, karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron, di mana elektron akan berpindah dari rambut ke sisir atau ke penggaris. Bahasan yang selanjutnya yaitu hukum kolom. Nah, pada hukum kolom ini terdapat beberapa pernyataan. Yang pertama yaitu semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Dalam hukum kolom terdapat rumus di mana F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F merupakan gaya kolom dengan satuan Newton, K itu konstanta, di mana nilainya yaitu 9 kali 10 pangkat 9, R jarak kedua benda dengan satuan meter, kemudian Q1 dan Q2 adalah besar muatan listrik pada benda pertama dan kedua dengan satuan kolom. Kemudian ada pernyataan bahwa 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Nah, di sini Ibu ada soal. Yang pertama yaitu diketahui dua buah muatan plus Q1 sebesar 4 mikrokolom dan plus Q2 sebesar 2 mikrokolom. Muatan tersebut saling berdekatan dengan jarak 3 cm. Berapakah gaya tolak menolak pada kedua muatan tersebut? Jadi yang perlu diketahui oleh anak-anak yang pertama yaitu nilai K. K hasilnya yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q1 sama dengan 4 mikrokolom atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 besarnya 2 mikrokolom sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan R jaraknya 3 cm. Kita ubah dulu ke dalam meter yaitu 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian hasil R tersebut dikuadratkan dengan hasil akhir yaitu 9 kali 10 pangkat min 4. Kemudian yang ditanya yaitu F.
F rumusnya yaitu K kali Q 1 kali Q2 per R kuadrat. K kita ketahui bahwa nilainya yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian ada Q1 4 kali 10 pangkat min 6 dan Q2 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi R yaitu 9 kali 10 pangkat min 6. Didapatkan hasil yaitu 8 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 4. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil perkalian ya dari 8 kali 10 yaitu 80 Newton. Jadi didapat besar gaya tolak menolak antar kedua muatan tersebut yaitu 80 Newton. Bahasan yang selanjutnya yaitu tentang medan listrik. Ada yang tahu medan listrik itu apa? Ya, jadi medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Muatan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan kutub negatif dan arah medan listrik yang keluar ditunjukkan untuk muatan positif. Jadi, arah untuk muatan positif yaitu keluar dan arah untuk muatan negatif yaitu ke dalam. Jadi, apabila kutub positif didekatkan dengan yang kutub positif, maka mereka akan tolak menolak. Sedangkan kutub negatif didekatkan dengan kutub positif, maka mereka akan saling tarik menarik. Kemudian, medan listrik disimbolkan dengan huruf E. Didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik atau F yang bekerja pada suatu muatan uji. Maka besarnya kuat medan listrik pada tempat muatan tersebut yaitu E sama dengan F per Q, di mana F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat per Q. Maka dapat disimpulkan bahwa rumus E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Di sini Ibu ada contoh soal tentang medan listrik. Yang pertama yaitu kuat medan listrik pada sebuah titik yang memiliki jarak sebesar 3 meter dari muatan positif adalah 100 Newton. Hitunglah kuat medan listrik pada titik lain yang jaraknya 6 meter dari muatan tersebut. Jadi dapat diketahui dari soal R1 yaitu 3 meter, R2 6 meter, dan E1 sama dengan 100 Newton per kolom. Yang ditanya yaitu E2. Maka rumus E2 yaitu memakai perbandingan E2 per E1, di mana rumusnya E sama dengan K kali Q per R kuadrat dibagi E1 yaitu K kali Q per R1 kuadrat. Maka dapat dicoret ya, yang hasilnya nanti E2 per E1 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Nilai E1 sama dengan 100, maka E2 per 100 sama dengan R1 per R2 kuadrat. R1-nya kita ketahui bahwa nilainya 3 dan R2-nya 6. Maka didapat E2 per 100 sama dengan 9 per 36. 36 dikali E2 sama dengan 9 kali 100. Maka E2 yaitu 900 dibagi 36 dan didapatkan hasil 26 Newton per kolom. Jadi kuat medan listrik pada titik yang lain yaitu 25 Newton per kolom. Kemudian kita masuk ke bahasan yang selanjutnya yaitu tentang beda potensial. Contohnya yaitu terjadinya petir. Petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Pada beda potensial ini terdapat rumus delta V sama dengan W per Q, di mana delta V adalah beda potensial listrik dengan satuan volt, W itu energi listrik dengan satuan joule, dan Q yaitu muatan listrik dengan satuan coulomb. Di sini Ibu mempunyai soal, ya, yang pertama yaitu sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 3 volt.
berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 kolom? Jadi dapat diketahui dari soal delta V sama dengan 3 volt, Q sama dengan 30 kolom. Kemudian yang ditanya yaitu W. Kita ketahui bahwa W rumusnya yaitu V kali Q. Berarti V yaitu 3 dikali Q 30, sehingga didapatkan besarnya W sama dengan 90 Joule. Jadi besar energi untuk memindahkan muatan tersebut sebesar 90 Joule. Kemudian kita memasuki pada bahasan yang selanjutnya yaitu penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat kelistrikan pada sel saraf. Jadi dalam tubuh kita terdapat sel saraf yang menghantarkan impuls karena terjadinya pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf pada bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam akan bermuatan negatif. Nah, dalam sel saraf ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu dendrit. Dendrit berfungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Kemudian ada badan sel yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Kemudian ada akson atau neurit yang berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain. Ada juga selubung mielin yang berfungsi untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Kemudian ada nodus Ranvier yang berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Nah, ada juga di kehidupan sehari-hari yaitu hewan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya yaitu yang pertama, ikan pari listrik, kemudian ada belut listrik, hiu kepala martin, dan yang terakhir yaitu lele listrik. Selain hewan penghasil listrik, terdapat juga teknologi listrik di lingkungan yang menerapkan sistem listrik statis. Contohnya yaitu pada cerobong asap. Berfungsi sebagai membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel kotor yang dapat mencemari udara. Kemudian, komponen utama yang ada pada alat cerobong asap ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Setelah itu, plat logam yang bermuatan positif akan menarik plat abu tersebut sehingga membentuk jelajah yang mudah dibersihkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mesin fotokopi. Komponen utama pada mesin fotokopi ini merupakan listrik statis yang menggunakan toner atau tempat bubuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Sekian penjelasan dari saya tentang listrik statis. Kemudian untuk memahami agar adik-adik lebih paham, harap dikerjakan evaluasi berikut ini. Terdapat 5 soal yang kemudian akan dikerjakan oleh adik-adik. Baik, sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dan dipersiapkan kembali untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.